Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan di hari libur ini, hari Kamis, hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Tadi sudah dibacakan. Saya hanya mau membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-9 terkait dengan tema kita pada hari ini. Awan menutupnya. Demikian firman Tuhan ayat 9 dari Kisah Rasul pasal pertama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh mengadakan ibadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, meninggalkan para murid, memberikan pesan amanat agung, dan Tuhan berjanji, Engkau akan datang kembali. Itu sebabnya kami beribadah kepadamu pada hari ini. Berkatilah kebenaran firman yang akan kami dengar pada hari ini, agar kami semakin memahami dan semakin mengasihi-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong setiap jemaat Tuhan, baik yang muda maupun yang berusia lanjut, supaya kami sama-sama semakin mengasihi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau bersyukur pada Tuhan, karena hari ini tepat Tuhan menambahkan usia saya menjadi 53 tahun. Pertama-tama saya percaya bahwa kalau Tuhan masih memberikan saya hidup, berarti masih ada tugas panggilan yang Tuhan berikan yang harus dituntaskan. Saya mau berterima kasih khususnya kepada istri saya, kepada ketiga anak saya, Eklesia, Clement, dan Karel, yang selalu mendukung di dalam doa dan juga dalam banyak hal, banyak memperhatikan dan juga melayani bersama-sama dengan saya. Saya juga mau berterima kasih untuk para pengurus gereja Tuhan di GKRI Kelapa Gading dan juga jemaat Tuhan yang telah memperhatikan, baik mendukung di dalam doa, juga kebaikan-kebaikan yang saya sudah terima lewat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kiranya apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi boleh juga terjadi dalam hidup saudara, supaya apa yang saudara sudah perbuat bagi saya, khususnya juga bagi keluarga, Tuhan yang memberkati. Filipi pasal 4 ayat 17, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Tuhan memberkati saudara semua. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema awan menutupnya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini diperingati sebagai hari libur internasional di seluruh dunia, memperingati hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Kalau saya merenungkan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, hari ini menjadi hari yang memberikan satu pengharapan, memberikan penghiburan bagi saya. Kenapa? Karena saya yakin bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, yaitu hari di mana Yesus Kristus terangkat ke surga. Dia berjanji bahwa akan ada perjumpaan kembali dengan Dia di dalam kemuliaannya. Itu sebab hari ini tema kita awan menutupinya. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, awan berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dan kehadiran Allah. Kita bisa membaca dari beberapa ayat. Saya mau bacakan dari Lukas pasal 9 misalnya, ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Saat Yesus dimuliakan di hadapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan kehadiran Musa dan Elia,
di gunung. Ayat 34 dan 35 dari Lukas pasal ke-9 mengatakan demikian. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian juga di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 13. Di sana ada awan yang menyatakan kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Saya bacakan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 13. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara, kita mengharapkan untuk selalu mengalami kehadiran Tuhan dan melihat kemuliaannya seperti para murid telah alami. Namun ada beberapa persoalan, masalah yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan, tidak mampu untuk mengalami kehadiran Tuhan. Nah, hari ini terkait dengan tema hari ini kita akan melihat 3 hal untuk membahas bagian ini. Yang pertama, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 11, di awal-awal di ayat ke-6 kita memperhatikan bahwa para murid mempunyai pemahaman yang keliru tentang kedatangan kerajaan sorga. Ayat 6 berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid pada waktu itu rindu kerajaan bagi Israel yang pernah berjaya di masa daripada kerajaan Daud dan kerajaan Salomo kembali segera berjaya pada waktu Yesus hadir. Bahkan sebelum Yesus Kristus terangkat ke sorga, para murid mempertanyakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, pada masa sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Demikian juga ketika kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 22 ayat 30, dikatakan firman Tuhan berbunyi seperti ini, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Makan, minum semeja dengan Kristus di dalam kerajaan Yesus. Di dalam Lukas pasal 22, mereka berpikir bahwa kerajaan yang Tuhan janjikan itu segera datang dan saatnya sudah datang. Mereka salah di dalam memahami penggenapan perkataan janji Yesus bagi sebuah kerajaan Allah. Mereka masih berpikir kerajaan Israel dalam masa-masa kejayaannya. Mereka ingin rindu kejayaan di dalam kerajaan bangsa Israel kembali dipulihkan. Ternyata kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kerajaan Israel seperti anggapan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita diingatkan betapa saudara dan saya harus berhati-hati ketika kita membaca Alkitab, memperhatikan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada janji-janji Tuhan yang sudah digenapi. Ada janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang sedang digenapi. Dan ada janji-janji Tuhan yang akan datang, yang nanti baru digenapi. Bahkan ada janji yang penggenapannya bukan di dalam dunia ini, tapi di saat
dunia yang akan datang, yaitu di dalam kekekalan. Itu sebabnya di bagian pertama ini saya mau mengingatkan saudara, begitu banyak orang Kristen yang menjadi kecewa karena salah memahami kebenaran firman Tuhan. Mereka berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, bahkan sudah rajin melayani, maka urusan menjadi beres dan semua relasi berjalan dengan aman, termasuk relasi dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, menantu, dan sesama saudara. Akhirnya ketika mereka masuk di dalam satu realita, banyak orang Kristen akhirnya kecewa. Kenapa mereka sudah menjadi orang Kristen yang setia, tetapi persoalan konflik tidak pernah selesai? Saudara, kalau memperhatikan di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 16, saya memberikan contoh bagaimana kegagalan memahami para murid, bagi para murid ketika menantikan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus katakan, itu pun saudara dan saya seringkali alami. Tadi saya kasih contoh dalam keluarga. Saya mau masuk di dalam contoh Kejadian pasal 3 ayat 16 tentang relasi di dalam hubungan dengan antara suami dan istri. Ada peran suami yang harus memimpin istri, tapi gagal memimpin istrinya sejak kejatuhan di dalam penciptaan. Termasuk istri yang harusnya tunduk kepada suami juga gagal untuk taat. Karena Alkitab sudah mengatakan, akibat dosa manusia, maka konflik pemberontakan Adam dan Hawa kepada Allah pencipta akan terjadi sebagai hukuman dosa mereka. Maka manusia sepanjang kehidupannya di dalam relasi mereka antara suami, istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, terjadi konflik, terjadi pemberontakan. Kalau kita memahami hal ini, tentunya kita akan realistis ketika menghadapi istri yang mungkin masih tetap tidak bisa taat kepada pimpinan suami. Demikian juga istri ketika melihat suami yang ada kegagalan di dalam memimpin juga menyadari bahwa memang ada kesulitan di dalam mencari nafkah, di dalam pergumulan berjeri lelah seperti yang Alkitab katakan di dalam kitab Kejadian. Demikian juga dengan relasi dengan orang tua dan anak, bahwa Tuhan di dalam perintah hukum 10 hukum Allah, Tuhan sendiri sudah memerintahkan bagaimana anak-anak menghormati orang tua, dan tidak sedikit anak-anak yang justru melawan. Hal-hal seperti ini ketika kita kembali kepada Alkitab, kita baru semakin mengerti bahwa memang persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga kita ketika kita merenungkan hari kenaikan Yesus Kristus, kegagalan para murid memahami tentang datangnya kerajaan Allah masih terjadi kepada saudara dan saya dalam keluarga kita. Itu sebab kita kiranya terus-menerus meminta belas kasihan Tuhan, khususnya ketika kita mendidik anak-anak kita memahami kebenaran-kebenaran dengan benar. Saya teringat ada seorang pemuda yang pada saat dia ada di kampusnya melihat di depan kampus ada jalanan yang sedang dicor, dan cor-coran di jalanan itu masih basah sehingga seharusnya tidak boleh diinjak, dan orang memang tidak menginjaknya. Namun ada seekor ayam yang berjalan dan menginjak cor yang masih basah itu dengan kedua kakinya. 2 hari kemudian setelah jalanan yang dicor itu menjadi cor-corannya menjadi kering, pemuda tadi melihat, dia teringat 2 hari yang lalu ada seekor ayam yang menginjak dan tapak kaki daripada si ayam tercetak di jalanan di dekat kampusnya. Terima kasih Tuhan, betapa kita mesti berhati-hati menanamkan sesuatu kepada generasi anak-anak kita, generasi muda,
supaya sampai dewasa kelak mereka punya pemahaman yang benar, khususnya tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama, kegagalan para murid tidak mengalami melihat kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, karena kegagalan di dalam pemahaman mereka akan kebenaran kerajaan Allah. Kiranya kita diingatkan untuk bagian ini. Dan yang kedua, ada kerinduan, keinginan daripada murid-murid untuk mengetahui mengenai masa dan waktu yang sebetulnya Alkitab katakan bukan bagian para murid untuk mengetahuinya. Engkau tidak perlu mengetahui, di ayat yang ke-7, Kisah Rasul pasal 1, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada ketetapan yang saudara dan saya tidak perlu ketahui. Ulangan 29 ayat 29 dengan tegas mengatakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi bagi kita, tapi juga ada hal-hal yang dinyatakan bagi para murid, bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya. Ulangan pasal 29 ayat 29. Namun kita seringkali ingin segala sesuatu kita ketahui. Bahkan kalau perlu Tuhan kasih tahu kapan engkau datang kembali yang kedua. Sehingga banyak orang mulai menghitung-hitung waktunya supaya mereka dapat tahu kapan tiba saatnya Tuhan yang sudah naik ke surga akan datang kembali. Padahal dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kamu, saudara dan saya, para murid, tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan dan memerintahkan kepada saudara dan saya supaya senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Hiduplah seolah-olah hari ini hidup terakhir saudara dan saya. Hari ini Tuhan datang. Itu sebabnya kita selalu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu tiba waktunya, masa yang Tuhan tetapkan itu tidak menjadi bencana buat kita, karena kita hidup di dalam penantian kepada Tuhan. Demikian pula ketika Tuhan Yesus berkata dan menjanjikan Roh Kudus, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, ia berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan. Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bicara tentang Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dia akan mencerahkan hati dan pikiran kita, menerangi jiwa kita, sehingga ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, Dia akan menolong kita memahami kebenaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa sampai hari ini vaksin daripada virus corona belum ditemukan. Saya membaca dan melihat di YouTube bagaimana Presiden Donald Trump berkata bahwa dengan begitu yakin akhir tahun 2020 vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Namun para ilmuwan yang meneliti tentang vaksin-vaksin yang sebelumnya berkata diperlukan waktu 12 sampai 18 bulan untuk sebuah research penelitian dari virus, vaksin terhadap satu virus bisa ditemukan. Kalau benar apa yang dikatakan oleh para ilmuwan itu, maka kita berarti pertengahan sampai akhir tahun 2021, kalau 12 sampai 18 bulan, baru ada vaksin daripada COVID-19. Demikian pula ketika kita membaca berita bagaimana kota Wuhan baru-baru ini sudah mulai dilonggarkan dari lockdown, tetapi ternyata sudah mulai ada lagi kasus yang baru. Bahkan di China sendiri sekarang ada satu kota yang namanya kota Shulan, perbatasan
dengan Korea Utara dan Rusia, sudah ada 17 orang yang terjangkit virus corona tahap kedua. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita ingin tahu sampai kapan. Kita ingin tahu berapa lama lagi vaksin ini dapat segera bisa ditemukan. Namun kenyataannya dari berbagai penelitian dan berita-berita yang ada, belum ada orang yang dapat memastikan sampai kapan. Tidak ada yang tahu. Sehingga bagi saudara dan saya, benarlah kata pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat 2 yang mengatakan bahwa ketenangan kita hanyalah ada pada Allah saja. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di tengah-tengah pergumulan para ilmuwan meneliti untuk vaksin virus COVID-19, di tengah-tengah pergumulan apakah Tuhan segera menolong pergumulan saudara dan saya, satu hal yang kita punya keyakinan bahwa di dalam kedekatan kita dengan Allah, kita memiliki ketenangan. Dengan ketenangan yang Tuhan berikan, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, maka kita menjalani hari-hari kita. Jadi bagian kedua kita diingatkan, kita tidak perlu tahu kapan masanya Tuhan datang. Berjaga-jagalah, seolah-olah hari ini Tuhan datang. Maka saudara dan saya tidak akan hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kesucian dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, di ayat ke-9 sampai ke-11, saya bacakan firman Tuhan. Alkitab berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, perhatikan Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus ini, bukan Yesus yang lain, bukan Yesus yang tidak mati, yang tidak bangkit, tapi Yesus yang mati, yang bangkit, dan yang sedang naik ke surga ini. Yesus inilah di dalam tubuh kemuliaannya yang dapat dilihat oleh para murid. Yesus inilah yang akan terangkat ini dan akan kembali lagi. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kalau melihat di dalam kebenaran Alkitab bahwa Allah bukan hanya memberikan kepada kita jiwa yang kekal, tetapi juga memberikan tubuh yang kekal, tubuh kebangkitan, bukan tubuh sementara seperti yang sekarang saudara dan saya gunakan sampai hari ini. Tubuh yang bisa lemah lagi, tubuh yang bisa mengalami penyakit, dan tubuh yang satu hari bisa mengalami kematian. Namun kita bersyukur, seperti Yesus Kristus memakai tubuh kebangkitannya, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan pun akan memakai tubuh kebangkitan untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, atau kita menantikan Tuhan datang dan tubuh yang sementara ini Tuhan akan ubahkan seperti tubuh Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan bagian terakhir ini. Kapan kita memikirkan akan tubuh kebangkitan, akan tubuh yang seperti Yesus Kristus yang naik ke surga? Kapan saudara merenungkan tentang tubuh bukan yang sementara, tapi tubuh sorgawi, bukan tubuh duniawi? Kebanyakan saya perhatikan, orang memikirkan tentang sorga, orang memikirkan tentang kekekalan, tentang tubuh kebangkitan, bukan tubuh yang sementara ini. Biasanya saat ada orang yang dekat dengan kita meninggal. Namun saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya kerinduan saudara dan saya itu harusnya bukan hanya karena situasi-situasi tertentu baru kita
memikirkan sorga. Sorga seringkali juga dipikirkan sebagai sesuatu yang membosankan. Ada orang berkata, nanti kalau masuk sorga saya kira-kira bosan nggak ya? Karena di sorga pekerjaannya katanya cuma menyanyi, memainkan alat musik kecapi, lalu kita rest in peace, istirahat, terus kita tidak berbuat apa-apa. Gambaran sorga yang seperti itu, yang salah, membuat orang tidak tertarik memikirkan tentang sorga. Saya tidak tahu saudara pikir sorga seperti apa. Apakah sorga yang seperti yang tadi saya katakan, kita tidak berbuat apa-apa, karena di tempat-tempat pemakaman kita selalu melihat rest in peace, istirahat dengan damai. Kita berpikir istirahat lalu tidak mengerjakan apa-apa. Padahal kalau saudara memperhatikan seluruh isi Alkitab, Allah yang saudara dan percaya ketika dia menetapkan hari istirahat, hari perhentian, hari Sabat, hari rest itu, Allah tidak seperti seorang kakek yang duduk di kursi malasnya lalu goyang-goyang kursinya dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu bukan gambaran Allah yang di dalam Alkitab. Allah yang dalam Alkitab dikatakan ketika Allah berhenti beristirahat, menguduskan hari Sabat, Allah terus bergerak dan bekerja. Kita bersyukur memiliki gambaran Allah yang tidak pasif, Allah yang terus aktif bergerak. Demikian juga dengan saudara dan saya. Percayalah, ketika kita diberikan tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus Kristus yang terangkat ke surga, yang kita peringati hari ini, maka sorga bukanlah tempat yang membosankan, yang seperti banyak orang pikirkan. Saya menantang dan mengajak saudara, mari pikirkan sorga yang indah. Sorga di mana kita bisa belajar banyak hal yang baru dan yang menarik yang kita selama di dunia ini mungkin belum dapat kesempatan. Di sorga kelak, di dalam segala hikmat kebijaksanaan Tuhan dan anugerah Tuhan, saudara dan saya bisa diberikan anugerah mempelajari banyak karya-karya Allah yang selama di dunia ini mungkin kita tidak pernah pelajari. R.C. Sproul 2017 yang lalu dia dipanggil pulang meninggal karena ada masalah dengan pernapasannya. Selalu dia merindukan. Saya pun dan harusnya saudara pun merindukan. Kita berada di dalam surga dengan tubuh kebangkitan seperti Yesus Kristus, dan kita bisa menikmati begitu banyak hal yang kita bisa nikmati dan pelajari bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ada tempat kita bisa memuji menyembah Tuhan seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa saudara dan saya akan tersungkur memuji, mengucap syukur. Ada tempat untuk itu kita menyanyikan puji-pujian, mengagungkan Tuhan. Namun demikian, ada tempat juga bagi saudara dan saya menikmati karya-karya Allah. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 12, jikalau kita bertekun, Paulus mengatakan dirinya dan Timotius, jikalau engkau dan aku bertekun, engkau dan aku pun, kita pun akan ikut memerintah bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus yang hari ini kita peringati kenaikannya ke sorga. Di awal saya sudah katakan, ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, merupakan hari yang sangat menghiburkan. Saya terkadang heran mengapa orang tidak pernah memikirkan tentang sorga. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah memikirkan sorga, hanya memikirkan sorga pada waktu ada orang yang meninggal, coba kita pikirkan iman kita. Sungguhkah kita rindu berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, mengalami kehadirannya, seperti para murid mengalami melihat kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan waktu awan menutup Yesus Kristus terangkat ke surga. Di akhir daripada renungan pada hari ini, saya mau mengingatkan kita, Yesus Kristus ketika ada dalam dunia, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, lalu kenaikannya ke surga, dia tuntaskan semua itu. Dan dia baru duduk
di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita masih ada dalam dunia ini, mari kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita seperti Paulus katakan kepada Timotius, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya rindu jemaat Tuhan, baik yang sudah usia lanjut, yang tengah baya, maupun yang masih pemuda dan remaja, memikirkan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas yang harus saudara dan saya kerjakan. Jangan berhenti di setengah jalan, jangan cepat-cepat kecewa, tetapi teruslah berjalan dan nikmatilah perjumpaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita di dalam awan kemuliaan dan kehadirannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, kami bersyukur, hati kami terhibur, bahwa di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau senantiasa hadir. Bahkan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah awan gelap sekalipun. Awan kemuliaan tetap kami boleh lihat. Awan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang tengah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengingat, memperingati kenaikan-Mu ke surga satu hari kelak, dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.